Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, qala, maka syaitan itu berkata, bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumi aku tersesat. Nah, ini jahatnya. Jadi saya katakan tadi di awal, jika memang keangkuhan, kesombongan itu sudah menyelimuti keadaan satu makhluk, ya. Saya tidak katakan seseorang, tapi satu makhluk. Bahkan kalangan jin sekalipun, jangankan manusia, jin sekalipun, jika tertutupi oleh sifat kesombongan itu, maka potensi untuk mendapatkan pencerahan yang mengembalikan pada kebaikan, untuk mendapatkan hidayah yang menggugurkan semua potensi buruk untuk menjadi baik, itu akan menjadi sulit didapati. Ya, karena celah-celah mendapatkan pencerahan, kebaikan, hidayah itu tertutup oleh kesombongan tadi. Karena itu, sepintar-pintar, sejeniusnya iblis itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu diabolis kan. Ya, diabolis itu artinya yang pintar keblinger gitu. Ya, jadi yang punya sifat kepintaran di atas rata-rata, ya. Tapi karena tertutup oleh keburukan tadi, sehingga potensi kepintaran itu tidak bisa digunakan untuk membaca kebaikan. Itu bisa terjadi. Ya, alih-alih kepintaran digunakan untuk yang baik, tapi diarahkan kepada yang buruk ketika potensi baik itu tertutup. Ya, karena itu baik itu lebih penting dibandingkan dengan berilmu. Itu poinnya. Ya, sehingga ketika yang berilmu itu baik, maka ilmunya akan digunakan kepada segala yang maslahat. Ya, tapi semakin pintar kebaikannya tidak ada, itu damage-nya, ya, menghancurkannya lebih banyak. Jadi kalau pencuri yang pintar, itu pasti ngambilnya, korupsinya lebih banyak dibandingkan dengan pencuri yang kurang pintar, ya. Nah, akan lebih bagus kalau pintar dan baik. Jadi jangan bandingkan misalnya pilih mana, pintar nggak baik atau bodoh baik. Ya, maka pilihlah yang pintar dan baik, ya. Nah, kembali ke sini. Karena engkau telah menghukumi aku sesat, ya Allah, itu kan, menghukumi aku ini terjauh dari rahmatmu, fabima aghwaytani. Ya, ghawa itu kan sesuatu yang melampaui, ya, sesuatu yang lewat dari batas, gitu ya. Ya, sesuatu yang tidak biasa. Aghwa itu menghukumi sesuatu yang telah melampaui batas, ya, sesuatu yang kelewatan, gitu kan. Ya Allah, engkau telah menghukumi aku kelewatan, ya, aku tersesat, aku bersikap yang kurang bagus, gitu kan. Nah, tertutup dia oleh keburukan tadi, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena itu aku putuskan, ya, aku ingin buktikan, ya, kehebatanku itu, kata syaitan, ya, keangkuhannya dia ingin buktikan dengan apa? La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan cegah mereka untuk mendapatkan jalan petunjukmu yang benar, ya, jalan petunjukmu yang lurus. Ya, ini yang menjadikan kita setiap waktu memohon kepada Allah dijauhkan dari syaitan supaya konsisten pada petunjuk yang benar itu. Makanya kita baca tuh sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa di antara faidah itu? Supaya Allah berikan kita kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan. Itu di antara faidahnya. Jadi kalau Anda bertanya kenapa kita membaca, ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari, ya, dan di setiap waktu, setiap pergantian waktu. Dari mulai subuh, kemudian ke zuhur, siang, masuk ke asar, sore, maghrib menjelang malam, ke isya. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya, berikan aku kekuatan, tunjukkan kepada kami, ya Allah, petunjukmu yang lurus, petunjukmu yang benar. Ya, untuk minta kekuatan, supaya ditanamkan dalam jiwa kita. Nanti saya akan bahas apa kaitannya dengan keadaan jiwa. Karena syaitan itu akan menanamkan pada jiwa, memberikan bisikan, yang ini lebih bagus, ya, jangan ambil yang ini yang lebih ideal, dan sebagainya. Sehingga alih-alih misalnya seorang hamba menunaikan sholat, dia bisa tinggalkan sholatnya untuk mengejar sesuatu yang tidak penting. Ya? Kan ada sekarang orang mengejar untuk dapatkan satu peluang pekerjaan dan tega meninggalkan Jumatnya hanya untuk menjaga, ya, toko tertentu misalnya, atau jualan tertentu misalnya, yang dia pun tahu sebetulnya rezekinya di tangan Allah. Ini aneh memang orangnya. Dia sudah paham rezeki di tangan Allah, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia mengerjakan perbuatan yang menjauh dari Allah dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari godaan. Itu ditanamkan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang sering sholat terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dia mengoneksikan dirinya untuk menyembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata kemudian dalam berdirinya, ihdinas siratal mustaqim, itu diberi kemantapan dalam jiwanya. Nanti saya akan terangkan, ya, bagian itu pada hal yang terpisah. Diberi kemantapan. Sinyalnya gampang. Begitu nanti ada bisikan pada keburukan, hatinya pasti akan mencegah. Ini sinyal baiknya. Jangan lakukan ini nggak bagus. Jangan lakukan itu, kok akan celaka, kok akan begini. Itu kemantapan yang dimaksudkan. Nah, di sisi lain, syaitan, ya, telah bersumpah, dia berkata, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, itu bahasanya menggunakan kata la'aq'udanna, itu sudah
menggunakan tekad kemudian diisi dengan nun taukid tsaqilah lagi. Ya, nun taukid tsaqilah menggunakan nun, ya nunnya lagi yang versi tinggi untuk menunjukkan kesungguhan. Yaitu dalam bahasa Arab itu kalau orang sudah tidak mampu mengerjakan sesuatu karena kelemahannya, yaitu dikatakan dengan taqa'ud. Huwa mutaqa'id, dia sudah purna, sudah selesai karena keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan yang seperti ini lagi.